kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini kita pilih kartu untuk bulan September 2020 ya. Bulan 9, kita sudah masuk ke kuarter keempat ya. Ya, benar ya, udah ke kuarter keempat. Dan kalau di Taiwan masuknya sudah masuk musim gugur, tapi nggak tahu nanti musim gugurnya gimana, bakalan telat atau enggak ya. Oke. Di sini kita akan lihat untuk percintaan dan keuangan di bulan September 2020. Saya di sini ada 3 pilihan, oke. Di sini saya pakai bentuk hati. Yang pertama ada 2 hati yang bergaris merah, saya gambar di kertas kuning. Yang kedua ada 1 hati ya, 1 bentuk love begitu. Terus kemudian ada garis-garis merah di tengahnya. Saya juga gambar di kertas kuning. Dan yang ketiga ada bentuk hati lagi, tapi ada garis merah di dalamnya dan garis luarnya itu adalah biru. Oke. Jadi gampangnya adalah mau pilih hati yang merah, hati yang hitam, atau hati yang biru. Ya, kalau mau pilih hati yang bahagia dan hati yang dicinta, itu ya beda lagi ya sis. Say, bro. Oke. Silakan Anda teman-teman semua yang ada di sini, Anda boleh pilih PAL 1, PAL 2, PAL 3. Kasih waktu untuk melihat percintaan dan keuanganmu di bulan September 2020, dan khususnya bagi yang dalam koneksi Twin Flame dan Soulmate, nanti sih juga akan bacakan perkembangannya di bulan September 2020. Yuk silakan. Sudah dipilihkah? Pakai hati, tenangkan pikiran, intuisimu menyebut yang pertama adalah dia yang adalah jodohmu, dan siapa tahu nanti bisa resonate ya. Jangan selalu terpatok harus pilihan yang kedua, dan juga jangan terpatok harus berganti pilihan ya. Kalau sering lihat video pilih kartu kan suka begitu, saya harus pilih yang 2, saya suka 2, saya suka 2 gitu. Tapi kalau memang rasanya memang 2 ya udah nggak apa-apa, pilihan pertama itu yang dipilih gitu ya. Seperti itu contohnya. Untuk memilih pick card-nya gunakan intuisimu ya, rasakan apakah malaikat pelindungmu berbisik ya, guardian angelmu berbisik atau tidak. Yang kemarin sudah ikut kelas cara mendengarkan bisikan dari guardian angel, komunikasi dengan guardian angel, pasti udah tahu. Oke, kita masuk ke PAL yang pertama. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moon Light Affirmation ya. Like, subscribe, share, dan kalau misalnya resonate jangan lupa komen ya. Kita langsung masuk ke yang pertama dulu. Oke, di sini saya akan bacakan dulu untuk koneksi Twin Flame Soulmate dulu di bulan September 2020. I have imagination. Jadi di bulan September 2020 terbacanya Twin Flame Soulmate yang mengharapkan untuk bersatu, imajinasi yang tinggi karena mungkin sudah punya harapan gitu ya, koneksi seperti itu. Utamanya kalau yang sudah ketemu, intensification. Bulan September ini bulan komunikasi. Kalau kalian sudah kenal, kalau kalian sudah berhubungan, ya akan lebih intens, akan lebih banyak pembicaraan karena menimbulkan mimpi-mimpi dan harapan-harapan. Kalau kalian terpisah karena corona, kalian tidak bisa bertemu, atau dalam kondisi tertentu kalian mengharapkan mungkin bersatu ke jenjang yang lebih serius, atau apapun bentuknya ya, karena kan tidak harus bersatu juga. Yang saya lihat ada satu keintensan, jadi ada suatu kayak pembicaraan yang terus dan terus ada gitu berlangsung di September ya. Terus di sini ada we can read at first. Kalau saya lihat di sini berdoa ya, imperfect love, imperfect trust. Jadi artinya berdoa dan meyakini, ya menciptakan mantra untuk diri sendiri. Kalau saya lihat, jadi kalau misalnya kalian ini Twin Flame, utamanya Twin Flame ya, sebagai Divine Femininnya mungkin akan jauh lebih banyak berdoa dan mungkin kayak hampir melupakan konsep law of attraction. Jadi konsep kita berkomunikasi dengan alam semesta itu kita kan harus selalu berpikiran positif, ya
ya. Selalu yakin bahwa alam semesta pasti akan sediakan segalanya. Kalaupun kalian sekarang tidak ada alatnya, nanti alatnya akan datang sendiri atau muncul sendiri secara ajaib ya, yang tidak kita duga sama sekali, dan itu bukan kebetulan tapi itu adalah sinkronisasi gitu. Jadi antara kamu dengan dia yang divine feminine, pokoknya siapapun itu, mau cowok cewek, yang femininnya pasti akan ngerasa lebih kayak bingung, kayaknya nggak mungkin bersatu, tidak ada harapan dan berbagai macam ya. Itu divine femininnya akan ngerasa seperti itu. Kalau si divine masculinnya mungkin akan lebih jadi apa ya, lebih positif kalau saya lihat gitu ya, lebih positif, tapi juga di satu sisi kadang-kadang bisa jadi cuek gitu. Oke, itu untuk yang twin flame itu akan seperti itu. Kalau soulmate-nya stability, kalau soulmate maksudnya kalau soulmate sendiri dan soulmate dan twin flame kalau secara general tuh pasti ada banyak pembicaraan dan pembicaranya stabil gitu loh ya. Jadi kayak apalagi kalau misalnya udah mau ketemu, ini yang terjadi pada saya sekarang ini. Mungkin juga bulan depan, bulan September makanya mungkin akan lebih intens lagi gitu ya. Lebih stabil, lebih banyak pembicaraan, lebih banyak ke arah yang yaitu pembicaraan itu lebih stabil gitu loh. Udah nggak hilang-hilangan lagi deh, pokoknya nggak ghosting gitu. Itu kan yang kayak bikin, apalagi kalau twin flame ya, kejar-kejaran terus jadi ghosting gitu ya. Nggak ghosting deh di September, enak gitu jalannya. Terus shadow, scrying mirror, shadow kok kayaknya malah cenderungnya ada kesepakatan tertentu nih ya. Kalau kalian belum ketemu twin flame soulmate-nya sih kayaknya saya rasa September sih chance ketemunya atau kesempatan bertemunya kecil ya. Tapi lebih ke twin flame. Kalau soulmate mungkin kesempatannya lebih besar. Kalau si twin flame soulmate yang udah bersatu itu cenderungnya, nanti kita bacakan percintaan untuk bulan September 2020 untuk yang pilih PAL 1. Tapi kalau untuk yang sudah bersatu atau sudah ketemu gitu ya, itu lebih kayak ada imajinasi. Jadi ada seperti kayak ada ketakutan tapi ada kebahagiaan. Jadi karena itu bentuknya imajinasi kan. Ya. Ada pemikiran-pemikiran tertentu, ketakutan yang kayak kalau misalnya bersatu gimana ya, kalau misalnya terjadi ini gimana ya, kalau terjadi itu gimana ya, itu ketakutan-ketakutan yang muncul, tapi kebahagiaan-kebahagiaan juga muncul gitu. Tapi nggak apa-apa kalau dijalani kayaknya bahagia juga dan segala macam itu bermunculan ya. Jadi banyak imajinasi, banyak bayangan, banyak vision ya, banyak penglihatan yang mulai terlihat A, B, C, D. Tapi bedakan antara imajinasi dengan vision ya. Kalau kalian ada yang mungkin bisa melihat ke masa depan, mungkin lebih sensitif, mungkin kayak ada intuisi kayaknya ini bakalan terjadi seperti ini. Tapi bedakan dengan imajinasi, karena imajinasi itu kayak mungkin harapan, mungkin kayak mencoba imajinasi ini kan bisa jadi visualisasi yang bisa membawa ke arah sesuatu yang Anda inginkan gitu. Tapi kadang-kadang kalau imajinasi itu ketika Anda sudah keluar dari imajinasi Anda tidak meyakini itu, ya sama aja dia akan tetap jadi imajinasi gitu ya. Jadi saya lihat visi dan imajinasinya itu mesti kayak terpisah, kecuali imajinasinya mau dibawa jadi visualisasi untuk jadikan afirmasi ya, untuk dijadikan suatu keyakinan supaya alam semesta mau bantu wujudkan, ya boleh, monggo gitu. Oke, itu untuk Toxic Twin Flame Soulmate, dan kita baca untuk secara general percintaan di September 2020. Kaget ya kan, ada engagement. Pokoknya engagement itu bukan berarti tunangan ya, bisa juga kayak akan terjadi kayak suatu gimana, ada terjadi kayak mengarah ke arah yang lebih serius lah gitu. Yang belum pacaran, yang udah pacaran mungkin tunangan gitu. Apalagi terus saya ada religious factors.
Religious factors, oke. Mungkin kalau yang beda agama, mungkin penyatuan agama itu lebih jelas gitu yang di bulan September. Jadi kayak kamu muslim, aku apa gitu ya. Maaf, saya tidak bermaksud menyebut salah satu agama, saya hanya memberikan contoh ya. Agama, kalau misalnya beda agama, mungkin beda aliran, mungkin meskipun satu agama, mungkin beda aliran, mungkin mau dipersatukan. Demikian, itu kayaknya ada sebuah kejelasan lah, karena kan cinta menyatukan segalanya. Very soon. Ini bulan September yang pilih PAL 1 bagus banget. Very soon, segera mungkin ya. Suatu keputusan sepertinya akan masuk, jadi kayak sesuatu yang mendesak yang harus diputuskan sepertinya muncul, dan keputusan yang Anda ambil ini nantinya akan memberikan dampak besar ke dalam kehidupan percintaan Anda. Ya, itu yang pilih pertama untuk percintaan. Terus ada finances and career. Nah, bicara soal finances and career kan kita bicara soal keuangan juga ya. Cuman di sini finances and career-nya itu tentang keuangan dan karir, keuangan dan pekerjaan itu mempengaruhi kehidupan cintamu. Contohnya saja, kalau kamu sedang maksudnya kalau kamu sedang mau ke arah yang lebih serius, contohnya pernikahan, tunangan, atau mau beli rumah, atau apa segalanya gitu, itu secara finansial dan karir itu dia mempengaruhi banget lah ya. Jadi ya mungkin harus persiapan dulu dan segala macam gitu. Jadi ini dipengaruhi oleh ini. Ya ini sama saling berpengaruh sih. Nah, terus unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. Jadi hati-hati juga yang pilih PAL ke pertama ini. Namanya orang kan, saya ada satu klien ya, minggu depan dia menikah, di hari ini itu udah nggak sampai 1 minggu tuh, kurang dari 1 minggu beliau nanya ke saya, apakah saya sudah ini orang yang tepat gitu. Jadi intinya bagaimana Anda semakin dekat dengan suatu keputusan yang harus diambil, semakin galau, semakin bingung, semakin merasa tidak nyaman, semakin rasa ingin pisah, takut kalau mengambil keputusan untuk orang yang salah gitu. Terus seperti itu ketakutan bisa muncul, tapi open mind aja. Maksudnya bisa jadi ini bukan berarti soulmate-mu berbeda ya, cuman ini hanya kemungkinan kecil aja. Mungkin ada yang dari kalian yang memang salah mengenali soulmate, yang mungkin soulmate ini bukan untuk ke arah pernikahan atau sesuatu yang serius gitu ya. Mungkin bukan yang ini, mungkin ada yang lain, karena soulmate kan bisa lebih dari satu. Kalau twin flame memang lebih ribet, tapi ya semoga aja bisa ya. Keep an open mind di sini. Kalau saya lihat ya, your soulmate may differ from your usual type, itu ya bisa jadi orang yang Anda, bisa juga ya sebagian besar itu orang yang Anda lihat sekarang ini, orang yang Anda pikirkan yang sudah bersama denganmu sekarang ini memang tidak sesuai ekspektasimu, tapi dia ini bisa jadi orang yang adalah jodoh sejatimu gitu. Ya, saya lihat seperti itu. Nah, untuk percintaan, terus kalau yang belum ketemu sama pasangan, mungkin cenderungnya ya, yang masih jomblo itu cenderungnya kamu akan bertemu dengan orang yang salah gitu, bertemu dengan orang yang masih belum adalah jodohmu lah ya, dan cenderungnya cuman stay atau cuman tinggal sebentar aja terus dia pergi. You deserve love di sini artinya kalau memang ada satu masa di mana kamu merasa kayak kamu terlalu memaksakan atau terlalu mengusahakan diri untuk cinta ini, ya kalau memang ada rasa kamu ingin lepas, monggo, maksudnya istirahat, break dulu, nggak terlalu maksain untuk berusaha terlalu banyak untuk kehidupan cintamu gitu, nggak apa-apa, karena kamu pantas dicintai. Jadi kamu tidak harus selalu memberi worth waiting for ya. Ini khusus untuk yang jomblo aja. Kalau yang sudah bersatu ada kemungkinan bisa ke arah yang lebih serius ya, atau ada penyatuan konsep, pikiran, prinsip hidup.
agama juga bisa. Tapi kalau yang masih jomblo, rasanya mesti nunggu dulu ya, worth waiting for di sini. Terus kita lihat soal keuangan dari sini dulu ya. Keuangan di sini Z ada Queen of Pentacles. Untuk yang cewek-cewek ya, keuangan sangat oke. Terus pokoknya bisa jadi antara keuangan kamu untuk kamu yang wanita di sini, keuangan kamu sangat bagus. Kalau Anda laki-laki yang bekerja punya atasan wanita, atau wanita yang bekerja punya atasan wanita juga, atasan mungkin akan memberikan banyak bisa menjadi sumber rezeki lah di bulan September. Saya ngerasa cuma kayak gitu karena saya lihat bos banget nih di sini. Karena bos yang santai gitu. Terus di sini Ten of Pentacles. Pokoknya kalau kamu bukan cewek ya, laki-laki, nggak masalah. Intinya kalau Anda sudah punya keluarga atau sudah punya seseorang yang harus ditanggung, kayak misalnya ayah, ibu, dan segala macam keluarga atau siapapun tanggungan Anda, intinya secara rezeki bagus sekali jalannya. Dan kalau memang ada keinginan untuk lebih rezeki yang lebih di bulan September, itu ada rezeki lebih. Nah, terus ada The Moon di sini. Untuk keuangan, The Moon, The Star, bacanya kok The Moon, maaf ya, The Star di sini. Keuangan sangat bagus, dan dan kayaknya bulan September 2020 ini kalau mau dalam tanda kutip boros sedikit boleh, tapi ingat ya, ini kan memang kondisi perekonomian di dunia, tidak hanya Indonesia, kan memang masih dalam masa perbaikan. Jadi pelan-pelan aja, boleh sedikit berboros ya, mungkin nggak sehemat sebelumnya, boleh sedikit berboros, tapi juga tetap harus nyimpan uang. Oke, saya lihat seperti itu karena ada rezeki lebih juga. Seandainya kamu dapat rezeki 100.000, ya mungkin bolehlah belanja 10.000, sisa 90.000-nya ditabung gitu. Mungkin kayak gitu ya. Atau ya berapalah, intinya harus tabung gitu. Tergantung pengaturan keuangan sendiri. Knight of Wands. Kalau untuk karir ya, kalau untuk tawaran kerja, misalnya ada yang mengharapkan kerjaan baru atau mengharapkan ada lowongan bisnis baru atau kayak ya supaya sumber rezeki baru gitu ya. Kok saya lihat sih si Knight of Wands ini kan cepet gitu ya, lugas, dan maksudnya gerakannya cepet sekali, gesit gitu. Kayaknya sih hanya lihat opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan baru mungkin akan muncul tetapi belum dikerjakan. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Tuh, ada Temperance. Temperance ini bisa jadi komunikasi ya, mungkin ada rencana, kan ini rencana dulu ya. Rencana atau kesempatan tuh muncul. Berarti yang mau bisnis bisa ditawarin atau sudah mulai ada negosiasi itu ada, karena kesempatan ada, tapi hanya untuk komunikasi dulu, belum masuk ke ranah yang lebih serius lagi ya. Tapi ya sebenarnya bagus sih untuk yang bisnis ini, not so bad kalau saya bilang. Kalau kamu mau jalani, saya lihat tidak di bulan ini, tapi mau dibicarakan di bulan ini. Pokoknya ada bisnis atau tawaran kerjaan atau apa, mau dibicarakan, mau ngelamar kerja dulu, atau mau buat dulu konsep untuk bisnisnya, mungkin mau buat YouTube lah atau apa, konsepnya mau dimulai dulu di September ini, boleh. Terus Five of Wands, oke. Untuk keuangan, hambatannya atau rintangannya itu adalah mungkin kata-kata orang kali ya, kata-kata orang. Dan kalau bisnis mungkin takut gagal, takut kalah dari kompetitor, kalah dari rival bisnis, atau kalah dari saingan-saingannya gitu ya.
Jadi banyak juga orang-orang yang akan berkata untuk menjatuhkan, itu pasti ya. Kamu tidak sendiri, Anda semua yang baru mulai bisnis pasti punya pengalaman. Orang-orang yang nggak cuman ini sendiri ya, kadang pasangan sendiri, kadang orang tua, kadang anak sendiri, siapapun itu kadang bisa bilang ke kita, yakin bisa sukses, udah siap semuanya belum, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau malah habis duit gimana, yakin mau ngelamar kerja di situ, nanti kalau misalnya kerjaannya gak lebih baik dari kerjaan yang sekarang, yakin mau ngelamar kerja, apa nggak lebih enak di rumah. Jadi kayak ada aja gitu, rintangannya lebih banyak di omongan sama ketakutan diri sendiri. Kalau gerakan melawan dari saingan saya lihat enggak. And then itu ada Ten of Cups, ini kartu keluarga. Saya lihat banget keuangan kalian itu, terutama kalian yang mau berkeluarga atau apalagi kalau misalnya ini hubungan dengan percintaan, terus habis itu pengen berkeluarga, udah siap gitu ya. Nanti kalau untuk berkeluarganya itu duitnya ada deh pokoknya, gitu ya. Duitnya ada, dan bulan September itu bulan yang rezekinya cukup bagus untuk kalian kerja lebih keras lagi supaya duitnya tuh lebih ada dan lebih ada, lebih ada dan lebih ada lagi, ya. Tapi soalnya ini bulan yang cukup bagus, bintang keberuntungan menyertaimu yang pilih PAL 1, usahakan untuk lebih giat bekerja tentunya. High Priestess, oke. Last one, yang terakhir, kita punya High Priestess. High Priestess di sini menunjukkan kalau kita sebagai manusia, meskipun kita punya rezeki, kita punya skill, kita punya kemampuan, kita tetap harus bijak dalam mengatur apa yang kita punyai ini, dan bijak dalam meminta pada Tuhan. Bukannya, jadi tidak selalu kita itu kayak harus bebas meminta pada Tuhan. Memintalah sesuatu yang kamu rasa kamu butuhkan, ya. Jadi bukan suatu ketamakan, gitu. Sehingga Tuhan pun akan menyediakan, karena saya pernah ikut satu seminar untuk komunikasi dengan binatang. Dalam seminar tersebut, ya, saya dengar ada suatu statement bahwa kalau kita mau meminta pada alam semesta, kita harus meminta yang positif aja. Maksudnya kalau kita mau meminta pada alam semesta, bukannya kita harus meminta positif aja ya, kita tuh harus meminta yang baik gitu ya kan. Jadi kita tuh harus jadi orang baik gitu. Jadi jangan tamak ya. Jadi usahakan semoga saya kaya dan mereka semua juga kaya. Kita kaya bersama, dan semoga Indonesia lebih maju lagi. Semoga satu dunia ini semuanya ekonominya membaik lagi gitu. Ya, banyak berdoa, banyak berusaha. Semoga September ini bawa rezeki untuk kalian ya. Oke, kita langsung pindah ke PAL berikutnya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Kalau mendengarkan versi audionya ada di Spotify, iTunes, dan dengarkan. Jangan lupa juga share ke teman ya kalau rasanya ada yang membutuhkan untuk readingan Z. Senang sekali bisa membantu kalian selalu, dan doakan Z selalu bisa buat video-video baru. Kita masuk ke PAL yang kedua. Kita cek ya untuk bulan September 2020. Yang pertama adalah koneksi Twin Flame Soulmate dulu. Di sini ada Book of Shadows Secret. Oke. Jadi di sini nampaknya ada rahasia. Ada sesuatu yang disimpan. Ada perasaan yang menggebu tapi tidak mau diungkapkan. Tuh, Twin Flame Soulmate-nya akan seperti itu. Dan kalau memang rasanya cukup berat atau cukup tidak, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, karena mungkin si Divine Feminine-nya atau Divine Masculine-nya mungkin akan lebih banyak menyimpan emosinya, mungkin banyak menyimpan keadaan yang disembunyikan lah, intinya seperti itu. Nah, di sini terbacanya
coba minta guidance, coba minta petunjuk pada tarot reader, atau kalau punya tarot sendiri buka kartu tarot ya. Tapi mungkin lebih baiknya dilakukan komparasi dengan pembaca tarot lainnya, jadi buat sebuah perbandingan dari bacaanmu dengan bacaan tarot reader lainnya seperti apa, tapi jangan dibandingkan terlalu banyak ya. Itu saran juga untuk teman-teman yang minta dibacakan tarot terus kemudian pindah dari A ke B ke C ke D dan masih belum puas saja. Kadang-kadang itu sebenarnya kita hanya, bukan kadang-kadang ya, mostly atau kebanyakan itu hanya mencari jawaban yang Anda inginkan. Jangan seperti itu ya. Minta jawaban, dan kalau sudah keluar satu jawaban minta klarifikasi, bukan klarifikasi ya, kayak semacam suatu perbandingan aja gitu, dan suatu kepastian. Mungkin kalau bacaannya sama ya mungkin ini jawabannya gitu ya. Terus kemudian di sini untuk twin flame soulmate ada heart homecoming. Homecoming di sini sih nampaknya sepertinya ada satu momen dimana twin flame soulmate yang udah kepisah, mungkin belum ada, bisa jadi kalian nggak bersatu saat ini gitu ya, bisa jadi kalian tidak pacaran, sepertinya ada balikan nih gitu. Sepertinya ada kembali lagi. Makanya ada rahasia-rahasia yang disimpan gitu. Healer di sini. Ada witch di sini, ada penyihir di sini. Kalau Anda adalah twin flame, ya, kalau Anda adalah divine feminine atau divine masculine, dan kalian punya kemampuan untuk healing, atau salah satu dari kalian yang sudah ketemu dengan soulmate-nya atau twin flame-nya, coba untuk lebih healing diri sendiri, ya, dari rasa patah hati atau rasa sakit hati atau apapun itu yang bergejolak di dalam hati. Karena di sini di bulan September ini terbacanya perlu sekali untuk lebih melihat ke dalam diri, lebih menenangkan diri ya, lebih mencari guidance, lebih mencari petunjuk ya, mungkin meminta petunjuk gak ke tarot reader, mungkin ke alam semesta. Jadi meminta petunjuk. Jadi healing itu tidak harus dengan misalnya energi kiprana atau reiki, bukan seperti itu. Juga healing itu bisa juga dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak percaya pada alam semesta, lebih yakin gitu ya, lebih tenang. Dari situ nanti akan lebih mendengar, lebih bisa mendengar alam semesta itu memberikan saran apa untukmu dan membantumu lewat tanda apa. Ya, utamanya dalam koneksi twin flame soulmate ini. Dan si masculine-nya atau divine atau DM-nya itu ya, yang koneksi twin flame soulmate nih, yang masculine-nya sepertinya akan lebih mana ya kalau saya bilang ya, lebih wise ya, sok wise kalau saya bilang, sok bijak gitu ya, akan lebih kayak memintamu untuk melakukan A, B, C, D. Kalau dirimu adalah divine feminine-nya, akan meminta kamu untuk melakukan hal-hal yang entah dirimu mau atau tidak gitu, lakukan. Padahal sudah nyimpen rahasia ya kan, healing juga perlu dan malah balikan lagi, tapi divine masculine-nya juga agaknya memaksakan sesuatu nih di sini untuk bulan September 2020 ya. Tapi kalau untuk yang belum ketemu soulmate atau twin flame-nya, kemungkinan ketemunya kalau saya lihat enggak lah, masih main petak umpet, jadi belum ketemu ya. So kita lihat percintaannya kalau secara general gimana. Kalau secara general di sini ada honeymoon. Kalau secara general, kalau yang untuk pasangan ya, entah kamu twin flame soulmate atau karmik ya, tanpa kita harus memberikan label pada itu. Honeymoon di sini ini artinya bulan madu, di mana dirimu menikmati saat-saat bersama dengan orang yang Anda cintai
itu di bulan September, oh mungkin selama ini nggak ketemu kah, nggak ada pertemuan karena corona atau gimana, social distancing ya. Ini sepertinya bulan September ada pertemuan, terus kayaknya mesti optimis aja ya dengan hubungan ini. Sepertinya hubungan ini akan maju ke arah yang mungkin bisa lebih serius gitu ya. Ya, saya lihat bisa ke arah yang lebih serius dan bagus juga sih. Maksudnya karena berpikiran positif mungkin akan menciptakan suatu afirmasi pada alam semesta, sehingga alam semesta bisa bawa Anda semua yang dalam kehidupan percintaannya mungkin di bulan sebelumnya mungkin agak kurang baik, malah di bulan September ini mungkin bisa ngarah ke arah yang lebih baik ya. Alam semesta memintamu untuk berpikiran positif, terus habis itu forgiving and learning. Kesalahan selalu ada ya, sayang-sayang. Kesalahan setiap orang, setiap manusia itu ya namanya manusia ya, pasti bisa berbuat kesalahan gitu. Tetapi kalau saya sendiri juga nggak luput dari kesalahan ya. Tapi kita sama-sama belajar ya, forgiving and learning. Kalau memang sih dia orang yang menjadi pasanganmu saat ini, orang yang Anda pikirkan saat ini ada kesalahan, yang memaafkan dan belajar memaafkan ya, memaafkan dia dan meminta maaf juga gitu kalau memang ada kesalahan ya. Kekuatan dari minta maaf dan memaafkan itu akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan banyak rezeki, kebahagiaan ya. Itu penting banget dalam hidup kita. Kalau Anda semua yang mungkin masih jomblo ya, untuk ketemu soulmate twin flame-nya kan masih belum, tapi siapa tahu bisa ketemu karmik atau hubungan yang karena karma gitu ya. Nanti coba saya simpulkan ya setelah saya lihat kartu dulu. Ini give your relationship a chance. Ya mungkin aja soalnya ini kan saya udah lihat kalau di twin flame soulmate-nya kan kayaknya ada yang balikan nih. Ya mungkin ini beneran ada kayak ada mantan yang kembali nih gitu. Si mantan kembali ya di PAL 2 ini. Mantan kembali atau kalian ya pokoknya balikan, ada balikannya, dan memberi kesempatan lagi untuk mencoba lagi, siapa tahu bisa ke arah yang lebih baik gitu ya. Itu kalau saya lihat seperti itu. Buruk tidaknya semua kembali lagi pada kalian sendiri ya, kalian yang menentukan. Cinta itu nggak berpatokan, nggak boleh balikan sama mantan. Balikan sama mantan itu sesuatu yang tidak dalam hidup saya gitu ya. Kalau namanya orang nih kan bisa berubah gitu ya. Contohnya saya dulu kalau saya dulu ya, saya nggak bisa banget diminta untuk stay di rumah. Jadi saya sama mantan itu saya selalu kayak ya saya mau pergi, saya pergi gitu ya. Tapi kalau sekarang malah saya cenderung kayak lebih ya, namanya saya juga tarot reader ya, saya juga nggak terlalu suka banget pergi banget gitu. Saya lebih suka di rumah, lebih relax gitu. Berubah, orang bisa berubah pasti. Ya, atau free yourself. Nah, di sini ada free yourself. Nah, sepertinya terbaca di saya nih, yang untuk kalian yang pilih PAL 2 ini kayaknya ada semacam ada balikan lagi, tapi juga ada keinginan untuk putus lagi. Jadi itu lagi berputar-putar di situ. Jadi terserah kalian mau dilanjutkan atau tidak. Ya, cuman ada balikannya, ada muter-muter di kayak tapi pengen putus lagi atau tapi pengen pergi lagi, ada ketemu lagi tapi pengen berpisah lagi gitu. Karena kan mungkin waktu berpisah mungkin ada konflik di situ gitu. Oke, terus di sini ada wedding. Wedding di sini sih saya nggak lihat ada pernikahan atau sesuatu yang lebih ya di antara kalian. Cuman yang saya baca adalah ada suatu keadaan di mana nggak semua resonate ya. Cuman ini bisa jadi hubungannya itu antara kembali lagi dengan orang yang
Nanti bisa jadi udah cerai terus balikan lagi, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa jadi ada orang, ya, ada orang yang sudah menikah, ada cowok atau cewek yang sudah menikah yang kembali, yang masuk ke dalam kehidupanmu. Jadi hati-hati ya. Kalau memang merasa ya aku nggak apa-apa di madu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau rasanya nggak bisa di madu, ya nggak mau kehidupan yang seperti itu, ya saya rasa sih dihindari aja. Gitu. Saya lihat ada yang hubungannya dengan pernikahan, tapi nggak semuanya. Terus ada deception di sini. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Oke. Mohon maaf ya, ada suara di belakang. Nah, di sini saya lihat deception itu jadi ada yang nggak jujur dalam kehidupan percintaan ini ya, di bulan September 2020 ini. Terbaca ada yang berpura-pura, ada yang memaksakan keadaan gitu. Bisa jadi bohong nih, nggak punya pasangan. Tuh, separation di sini. Bisa ketemu ya, kehidupan percintaan di bulan September 2020 ini bisa ketemu, optimis aja. Bisa jadi mantan kembali, tapi hati-hati, mantan itu bisa jadi sudah menikah, ya, atau dirimu mungkin yang sudah menikah, mantan masuk kembali. Kamu boleh mengambil kontrol kalau mau lepas dari keadaan ini, ya. Kalau memang mau balikan lagi dan kalian mungkin punya koneksi twin flame soulmate, kalau sudah menikah saya sarankan tidak. Tapi kalau belum menikah masih free, mungkin mau mengarah ke arah yang lebih serius dengan kartu wedding ini, kok saya rasa sih enggak ke arah yang serius, tapi saya rasa lebih ke koreksi diri aja. Karena bisa jadi menginginkan pernikahan yang sebenarnya juga belum siap gitu, bisa juga seperti itu. Terus di sini deception ini bisa jadi ada orang, jadi salah satu dari kalian atau bisa jadi kedua-duanya dari kalian itu membohongi pasangan, ya, tidak jujur, ya, yang mengakibatkan pada akhirnya di bulan yang sama pun bisa terjadi perpisahan. Jadi bisa jadi saya bilang ini pertemuan yang sementara gitu. Untuk untuk yang percintaan ya. Kalau untuk keuangannya di sini ada Two of Wands. Keuangan saya bilang masih kayak bisa jadi ada menunggu proposal atau tawaran masuk gitu. Bisa jadi memang sudah ada tawaran tertentu. Kita lihat kartu di sebelahnya ada Justice, oke. Untuk keuangan mungkin ini lebih ke kayak untuk kalian yang ada minjem uang, ya, kalian yang ada kesulitan finansial sampai meminjam uang atau meminjam uang untuk bisnis yang bukan kesulitan tapi mungkin memang ya untuk modal bisnis, itu sepertinya bulan September ada penagihan uang, penagihan utang. Kalau ada tawaran pekerjaan, bisa jadi ada tawaran kerjaan atau kayak tawaran pinjaman uang juga lagi ya, setelah kamu selesai ditagih juga ada pinjaman uang lagi, so hati-hati di situ. Terus kemudian untuk keuangan, kalau saya rasa uang bisa ada tawaran uang masuk, tapi sekali lagi ya mesti hati-hati, itu aja. Nine of Pentacles. Nine of Pentacles saya bilang rezeki mah ada, cuman berlimpah banget enggak ya. Keuangan mah sebenarnya cukup-cukup aja. Cuman manusia jangan tamak ya. Kadang kita punya duit di kantong misalnya 10 juta gitu ya. Misalnya aja 10 juta. Terus udah gitu ditawarin ini ada pinjaman gitu ya kan, bunganya ringan dan segala macam, bisa dapat pinjaman sampai maksimum 30 juta gitu misalnya kayak gitu. Pinjem lah ya, pas balikinnya setengah mati. Jadi hati-hati ya, bulan September memang menggiurkan tapi tergantung kitanya yang menanggapi gitu. Tapi kalau secara general untuk bulan September sebenarnya keuangan jalan dengan baik, makan, minum segala macam mah cukup-cukup aja, tidak ada berkekurangan. Justru malah kalau ada utang bakalan ditagih. Kalau kebayar hutangnya malah akan ditawari pinjam lagi.
Page of Swords. Nah, ada Page of Swords nih. Kayaknya sih bakalan kayak kehilangan sejumlah uang karena ditipu juga nih ya. Ini bisa jadi kayak ditawarin pinjaman apa segala macam, terus habis itu mungkin harus ini bisa jadi penipuan kan, penipuan handphone lah, penipuan apa yang segala macam yang kayak oh ya tapi transfer dulu dana sekian gitu, nanti akan dikembalikan dananya lebih besar lagi apa. Hati-hati ya dengan penipuan seperti itu. Pokoknya keuangan rentan dengan penipuan. Terus di sini ada Three of Swords, di sini ada Two of Swords, Three of Wands ya, Three of Wands. Di sini ada Two of Wands dan di situ ada Three of Wands. So terbacanya kalian yang ambil pile 2 ini tawaran tuh masuk ya, menggiurkan secara keuangan, tapi lebih baik tidak diambil. Dan saya ngerasa seperti di minggu ketiga kurang lebih dalam bulan September 2020 itu tawaran uang masuk, lebih baik tidak diambil ya, meskipun ini pinjaman atau bentuknya kayak uang kaget gitu ya, nggak usah diambil. Kecuali ini kayak betul-betul uang kaget. Maksudnya uang kaget tuh, kalau uang kaget itu kan uang yang diberikan pada kamu, berarti ini judulnya bukan uang kaget, ini tuh kayak penawaran pinjaman gitu loh ya. Menggiurkan sekali kalau dari Three of Wands saya bilang. Malah kamu nungguin kayak berharap siapa tahu bisa untuk bisnis dan segala macam. Ini nggak oke, tapi kalau kamu mau bertahan dengan uangmu yang ada, modalmu yang ada, itu sebenarnya udah cukup, lebih dari cukup. Kalau lihat karir baru, saya lihat tidak, malah entah kenapa saya lihat ada semacam memberi rezeki ke orang lain gitu ya. Six of Pentacles ya, rezekimu tuh kan kalau dicukupin mah cukup-cukup aja gitu ya. Ada perputaran uang juga kalau memang ada kerja ya, kalau memang ada bisnis usaha kerja mah perputaran uang ada. Tapi saya juga ngelihat adanya kayak dirimu memberi, itu memberi dengan keikhlasan gitu. Misalnya neraktir, misalnya acara ulang tahun atau apa yang kayak gitu-gitu juga termasuk memberi makan dan apa. Ada Six of Pentacles kayak keramat tamahan, naktir dan segala macam. Kalau bisa sampai ke tahap traktir ya, itu mah dirimu udah lebih dari cukup ya, syukuri. And then Seven of Pentacles, makin kesini makin bagus tuh, ada 6, ada 7. Jadi ada peningkatan uang pastinya. Ya kata orang kalau lebih baik kita memberi mah lebih banyak yang kita terima kan. Nah ini konsepnya kayak gitu. Maka kalau kamu bertahan dengan kecukupan uangmu yang ada ya, tanpa dirimu tamak dan mengambil pinjaman atau uang yang diberikan oleh orang lain secara cuma-cuma, tapi sebenarnya nggak cuma-cuma itu ya, dan dirimu masih memberi kepada sesama, memberi kepada orang-orang yang Anda sayangi, maka rezekimu akan berlipat gitu. Seven of Pentacles di sini. Amin, 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 amin. Dan yang terakhir, Death. Oke. Bulan September ini bisa jadi ada awal yang baru untuk apa namanya, untuk belajar saat dimana kita belajar bagaimana saatnya kita berhenti tamak itu sampai level mana gitu ya. Jadi misalnya kayaknya nih bagus nih, kayaknya mesti saya kejar nih dan segala macam gitu ya, duitnya mungkin kesempatan kerjanya segala macam mau dikejar. Ada saatnya kita mesti berhenti untuk kesehatan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, untuk orang-orang yang kita sayangi. Ada saatnya kita mesti berhenti ya. Oke, saya lihat seperti itu, dan September itu dirimu akan tahu ya, kayak gitu ya. Itu seperti itu yang untuk pilih pile yang kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Mulai Affirmation. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kalau merasa resonate. Zee selalu seneng banget setiap kali Zee bisa buat video, maka Zee berarti dalam keadaan sehat-sehat aja. Doakan Zee sehat terus. Saya juga doakan kesehatan kalian semua, dan Zee doakan kalian semua banyak rezeki selalu,
kehidupan cintanya lancar ya. Yang mau lanjut ke PAL 3, monggo kita buka PAL 3 sekarang. Ini yang PAL 3 ya. Oke, seperti apa kehidupan twin flame soulmate di PAL 3 dulu. Oke. Di sini ada clearance broomstick. PAL 3 kayaknya twin flame soulmate-nya itu kayaknya lagi ada suatu kejelasan deh. Ini twin flame apa soulmate-mu gitu. Ya, itu kejelasan yang tiba-tiba keluar aja, yang nggak tahu mengarah ke situ aja. Jadi kayak oh ya, aku mungkin selama ini mengenal dia twin flame-ku, kayaknya dia bukan twin flame-ku gitu. Itu bisa seperti itu. Atau selama ini aku nggak tahu dia siapa, oh ternyata dia twin flame-ku, oh ternyata dia soulmate-ku. Pantasan aja koneksi ini nggak bisa putus kayak gitu. Tuh akan ada kejelasan. Terus kemudian di sini ada cauldron, containment. Containment ini kayak api yang membara ya. Dia menyimpan satu ramuan di situ. Saya bisa bilang suatu keadaan di mana mungkin sudah sampai pada saat di mana Anda twin flame ya, khususnya untuk twin flame dan soulmate ya, yang mungkin selama ini kayak menahan diri gitu ya, menahan perasaan, kayak mungkin berusaha mempertahankan perasaan, mau mengungkapkan atau berusaha untuk menjaga koneksi di antara kalian berdua. Nah, ini yang terjadi mungkin akan ada suatu keadaan keputusan lanjut atau enggak, ternyata dia twin flame-ku atau soulmate-ku atau bukan gitu. Concealment. Kembali lagi ada suatu kejelasan, dan kejelasan itu mungkin muncul, hanya kejelasan itu disembunyikan. Kayak contohnya kamu dengan si A ya, si A dan si B ya, sudah tahu nih si A tentang dia adalah twin flame-ku, dia adalah soulmate-ku. Tapi mungkin kayak yang sekarang ini mungkin disembunyikan dulu, mungkin nggak mau tahu, mungkin sudah tahu tapi nggak mau terlalu diekspos dulu, mungkin nggak bicara dulu gitu. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi keluar di bulan September ini, terkuak tapi nggak diungkapkan gitu. Kayak ngerasa ini ya udah ini biar jadi rahasia aja, tapi ini rahasia yang sudah terkuak sih. Respect di sini mungkin karena respect ya, mungkin karena menghormati si twin flame-nya ya, di MDF-nya ya, dan si soulmate-nya, menghormati, respect, karena ya mungkin selama ini mungkin happy, mungkin bahagia begitu. Kok saya makin kesini saya ngelihat bukan perpisahan sih, saya ngelihat lebih ke kayak kalaupun dia bukan twin flame-mu, bukan soulmate-mu pun, keadaannya pun tetap kayak, oh ya yang penting cukup tahu aja, gitu. Awakening. Kan? Kalian mungkin akan ada yang mengalami awakening. Spiritual awakening itu bisa, jadi kayak kebangunan spiritual, dimana kalau sudah divine, atau kalau sudah twin flame ya, dan memang ada tugas ke dunia ini, untuk membantu sesama ya, membantu guiding mungkin di MDF yang lain ya, atau membantu para soulmate untuk bersatu ya, atau mungkin membantu healing juga. Saya lihat dari proses awakening ini akan bisa mampu untuk memperjelas tanpa harus kayak mencari tarot reader lain atau apa. Kayak dirimu bisa tahu sendiri gitu pada bulan September ini.
Jadi awakening itu yang nggak harus sampai tiba-tiba kayak tren langsung kayak suka meditasi dan segala macam, ya nggak seperti itu. Itu bukan sulap, bukan sihir, nggak bisa langsung terjadi juga gitu. Tapi memang ada yang sudah terpanggil secara intuisinya untuk langsung seperti itu gitu ya. Memang ada. Oke, seperti itu. Kita sekarang lihat ke percintaan ya secara general ya. Ini kan kalau ini khusus koneksi twin flame soulmate-nya gitu. Percintaan dan keuangan bulan September 2020 kalau secara general di sini ada it is safe for you to love. Aman ya untuk kamu mencinta. So, sebenarnya sih secara general ya, dari tadi kan saya bacakan sebenarnya aman banget nih. Bahkan kalaupun dia bukan twin flame atau soulmate pun beneran kayak cinta itu bisa dilanjutkan gitu loh. Koneksi itu tidak putus ya. Walaupun dirimu kayak meragukan dia, keraguan itu muncul mungkin di bulan sebelumnya, di bulan September akan ada kayak kepastian untuk apapun rahasianya bahkan disembunyikan supaya tetap menjaga hubungan ini tetap baik. Bukan karena tidak mau menyakiti, tapi karena merasa ya hubungan ini sebenarnya pantas untuk dilanjutkan. Jadi tidak perlu mengutarakan sesuatu yang bisa mungkin merusak hubungan gitu ya. Jadi PAL 3 ini rasanya positif sekali gitu ya untuk percintaan lo ya. Kita baru mulai di percintaan. Tuh ada chemistry kan, chemistry-nya kuat ya. Jadi koneksi ya, hubungan di antara kalian berdua. Utamanya kalau kalian bicara soal orang-orang yang kalian sudah ketemu pasangan sih oke banget. Kalau belum ketemu pasangan sih ya saya lihat bisa kayak ada PDKT gitu ya. Pokoknya ini kalau yang ada PDKT itu nggak apa-apa, lanjutkan aja ya, semangat pantang menyerah karena di sini ada kartu passion juga. Jadi biarkan hatimu untuk menerima, menikmati, tidak perlu dipaksakan untuk nggak bisa, jangan nanti kalau gimana sakit hati dan segala macam. Jangan memberikan batasan ya, teruskan aja, lanjutkan aja karena ya ini cinta, ini kasih sayang, ini tidak perlu dibatasi ya. Love is like this ya, cinta itu seperti ini. Terus reconciliation. Saya kok ngerasa someone from your past, mungkin ini seperti kayak kalian tuh punya koneksi dari kehidupan masa lampau kali ya. Bukan seperti mantan yang kembali, itu enggak kalau saya lihat. Kecuali kalian tuh kayak mungkin sempat on off hubungannya, mungkin kayak sempat di ghosting gitu ya. Nah itu bisa jadi kalian kembali lagi gitu, retreat ya. It's time to disconnect from the world. Untuk yang pilih PAL 3 ini akan ada semacam kayak pengen bicara berdua aja gitu. Dan bagus ya, bicara berdua nggak harus ketemu sih, bisa jadi kayak via teks ya. Oke. Saya tadi lagi lucu deh, saya lagi sama teman saya dan saya bilang, saya lagi bicara sama kamu. Saya bilang, saya nggak lagi bicara sama kamu, saya lagi texting kamu, saya lagi chat kamu. Terus saya bilang, ya itu kan salah satu bentuk bicara, salah satu bentuk komunikasi ya. Jadi nggak harus ketemu ya, jadi bisa jadi lewat teks, bisa jadi lewat chat. New love ya, kalau saya lihat memang lebih banyak sih orang cinta baru yang masuk. Tapi kalau memang ada koneksi pun rasanya kayak ini orang baru tuh kan berarti dia datang di September, tapi bisa jadi dia sudah datang sebelumnya. Dan ini karena ini orang baru, mungkin kamu belum terlalu dekat dengan dia, atau belum jadian, atau belum ke arah apalah ya, yang serius atau gimana. Cuman di sini new love-nya itu bisa berarti ada keadaan yang bisa ya, ada new thing lah, ada sesuatu, ada orang baru ya, orang baru yang masuk yang bisa membawa suatu cinta baru gitu. Tapi mungkin ada koneksi dari kehidupan masa lampau. Jadi lebih mengenal satu sama lain aja. Ini kan kayak getting to know each other sama new love ya, lebih kenal satu sama lain. And then flirt. Oh tuh ada kayak saling rayu-merayu nih di sini nih ya. So kayak gitu, saya lihat ada rayu-merayunya, ada, padahal ini kayak sebenarnya sih mungkin ini bisa jadi orang baru, mungkin orang baru yang sudah mulai ada PDKT, mungkin ini namanya PAL PDKT kali ya, karena ini benar-benar yang kayak saya ngerasain kayak ada koneksinya, tapi kayak mungkin belum jadian gitu, kayak mungkin belum deket banget gitulah ya.
Tapi ya kita lihat aja, mungkin ini ada koneksi baru nanti, ada cinta baru di bulan September 2020. Oke, seperti itu bisa jadi ya. Terus kita langsung lihat ke keuangan. Keuangan gimana sis? Keuangan di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups bagus ya. Keuangan tuh ada kayak penawaran, bukan penawaran ya, kayaknya malah mendapatkan suatu kelimpahan, suatu posisi ya, jabatan. Ini sampai airnya tumpah luber-luber gitu. Jadi kalau saya lihat ada kelimpahan deh pokoknya. Gitulah ya, posisi rezeki, posisi bisa kayak punya dapat jabatan baru. Pokoknya rezeki yang lebih-lebih lah gitu. Terus udah gitu ada kartu di sini Four of Wands. Keuangan nih cukup oke karena berlebih sehingga bisa mengadakan pesta, acara, ngundang-ngundang orang itu bisa. Oke, itu saya lihat keuangan bisa seperti itu. Page of Pentacles. Pokoknya ya bisa berbagi ya. Keuangannya itu lebih sampai bisa berbagi ke orang, bisa traktir, bisa belikan orang lain barang. Ini mah kalau kayak begini mah diaminin aja. King of Cups. Hanya saya ngerasa di sini kan ada Ace of Cups, ada King of Cups. Hanya saya merasa bulan September ini bersyukur boleh, tapi sebenarnya ada lagi level di atas yang masih bisa dinaikin lagi gitu loh, ya, gitu. Jadi kayak kamu masih bisa naik satu level lagi nih, oke, dibandingkan dengan sebelumnya, gitu. Jadi kayak bisa jadi nih, contohnya ya di bulan September itu ada uang, ada dikasih tawaran untuk posisi baru, misalnya posisi sebagai supervisor. Ternyata dirimu tuh bisa naik maju lagi jadi manajer gitu, atau jadi asisten manajer ya, misalnya kayak gitu. Itu bisa sebenarnya. Makanya saya lihat sumber rezeki itu kayak bisa jadi kamu ambil yang lebih dari yang kamu ambil gitu ya. Oke. Lebih terbuka aja, dan ya kalau ini sih menurut saya bukan tamak ya, tapi kayak lebih ke kayak kalau bisa kenapa enggak gitu ya. Lo kalau bicara soal cinta aja, dirimu kayak ya kalau bisa containment kan di sini kan, kalau bisa bertahan ya kan, meskipun mungkin dia bukan jodohku dari ramalan, mungkin kayak hatiku ngerasa mungkin aku sama dia belum tentu ada jalan jodoh, tapi ya kenapa enggak jalani aja, orang aku happy sama dia, aku bahagia sama dia. Seperti halnya juga dengan rezeki atau keuangan, kalau rasanya memang bisa diperjuangkan untuk mengambil lebih dari yang sekarang ada, ya kenapa tidak gitu loh ya. Bertahan dengan yang sekarang boleh, tapi kalau memang bisa lebih kenapa enggak. Jadi bertahan dalam cinta, tapi kalau dalam keuangan mungkin bertahan, dan kalau memang bisa bertahan untuk semangat usaha cari yang lebih baik gitu. Semangat. Ops, jatuh. Nine of Wands. Oh, tapi ada Nine of Wands. Well, saya lihat oke lah ini ya, tidak dalam artian negatif atau apa ya. Saya lihat ada kesuksesan di situ. Ini kartu positif semua soalnya ya. Pencapaian posisi tertentu, mungkin ada kayak semacam dikasih penghargaan, mungkin dikasih uang ya kan, mungkin dikasih tergantung sih ya, karena ini kayak bisa macam-macam jatuhnya, bisa dapat apa aja gitu bentuknya ya. Bisa jadi penghargaan mungkin dari atasan,
Mungkin jadi kayak kamu dikasih sejumlah uang tuh bisa. Terus kemudian dikasih kayak suatu kepercayaan gitu. Nine of Wands sebenarnya itu dia kayak suatu kartu survival gitu, satu kartu untuk bertahan ya, bertahan untuk melawan rintangan gitu ya, dan mampu sebenarnya meskipun lelah dan capek gitu ya. Makanya ini si kambing ini kelihatannya dia gagah banget karena dia mampu untuk bertahan di situ. Jadi seperti yang saya bilang, ini kalau Anda mau bertahan untuk mengejar sesuatu, maksudnya bertahan dengan usahamu untuk mengejar sesuatu yang lebih di atasmu, kamu akan mendapatkan yang lebih. Tapi kalau mau tetap ada di posisi atau kayak ya terima aja, duduk santai, dan maksudnya bukan duduk santai juga sih, artinya menerima aja yang bulan September ini kamu akan dapatkan, dan kayak memang mungkin dapatkan gitu ya. Ya nanti ya cuma di situ aja jatuhnya. Padahal bisa lebih dari itu, gitu loh, ya. Oke. Itu untuk keuangan. Terus selanjutnya di sini ada Queen of Swords. Oke. Seperti layaknya seorang ratu ya, meskipun dia adalah seorang wanita, tapi dia tegas dalam mengatur apa yang menjadi otoritasnya dia, gitu ya. Dan ratu ini pegang pedang lagi. Jadi di sini dikatakan bahwa dirimu mampu untuk bertindak dengan keuanganmu yang istilahnya ya mungkin kamu bisa naik pangkat, mungkin ada rezeki lebih ya, tapi kamu nggak boleh membiarkan orang lain sampai mengaturmu gitu. Jadi meskipun kayak ya ratu dia punya energi feminim yang kayak dia bisa berbelas kasihan dan segala macam, tapi tetap harus berani untuk bilang tidak gitu. Beli ini dong, enggak lah, saya mau hemat, saya mau nabung untuk beli rumah misalnya, saya mau nabung untuk beli mobil kayak gitu. Di bulan September ada rezeki lebih, tapi harus tegas dalam pengaturannya, tegas dalam ya memanage ya gitu. Moon, okay. Moon di sini berarti ya tadi bisa galau kan, bisa kasihan gitu kan. Nah itu bisa bisa jadi kayak rayuan-rayuan untuk kayak ayo beli ini, oh iya ayo ke ini, kasihan lo pinjemin dia duit apa segala macam. Nah mulai di situ kan, ini kan lagi ada musimnya yang pada suka pinjem duit. Enggak salah kita pinjemin duit, bener, tapi kita lihat ya orang yang kita pinjemin duit, kalau memang rasanya dia tidak mampu atau mungkin belum mampu untuk membayar kita, ya berarti kita harus dalam tanda kutip mungkin ya kayak semacam memberi aja lah gitu. Jadi pinjamkanlah sebisamu dengan resiko siapa tahu nggak kembali uangnya gitu ya. Nah terakhir Tower. Ada mungkin teman-teman yang atau orang-orang yang Anda rasa mungkin bisa mengganggu keuangan Anda. Bisa jadi dia suka tipenya minjem uang, bisa jadi kayak parasit gitu ya. Anda akan menjauh dan mungkin putus hubungan gitu. Itu demi kebaikan keuangan kalian sendiri juga gitu ya. Oke, saya lihat seperti itu untuk bulan September, dan semoga lebih baik lagi, lebih banyak rezeki lagi, lebih bahagia lagi. Zi pamit dulu. Jaga kesehatan selalu tingkatkan daya imun tubuh dengan sekali lagi makan makanan yang bergizi, olahraga, minum air putih, ikuti protokol kesehatan, dan juga yang pasti berpikiran positif, itu akan tingkatkan imun tubuh juga ya. Si pamit dulu, bye bye semuanya.